Orang kalau tidak mampu mengidentifikasi dirinya, banyak sekali orang tuh membawa trauma dari perjalanan hidupnya. Trauma inilah kita kembalikan kepada Ibu Pertiwi. Kita ini adalah permainan dari Tuhan itu sendiri. Beliau dalangnya. Karena banyak sekali realita-realita yang terjadi itu kadang-kadang beyond the mind. Melampaui pikiran kita. Pikiran dan logika kita itu kadang-kadang nggak nyampe karena wow, kok bisa terjadi begini ya. Kemarin aja ada, itu baru sampai 2 kali ikut tapa berata, saking dia tuh amazed dengan dirinya sendiri loh. Karena Aji kan nggak boleh ngaku-ngaku ya, itu karena Aji loh gitu. Nanti jadi sombong kan. Karena sebetulnya kita semua berasal dari sumber yang sama ya. Temukanlah keajaibanmu gitu. Aji kan sebagai guide aja, ini loh, ini alangkahnya yuk. Karena keajaiban itu bisa terjadi bahkan di luar pasraman ketika cahaya itu, diri kita itu sudah kita selalu eling ke dalam. Gitu. Nah, contoh dari yang Aji sampaikan itu, cuman sempat kemarin, tapa berata kemarin Aji nggak sempat ketemu. Tapa berata yang kedua, dia datang itu sebetulnya ingin menyampaikan terima kasih sebetulnya. Karena setelah tapa berata itu, banyak keajaiban terjadi. Keluarganya menjadi semakin rukun, terus kemudian tiba-tiba dia dapat pekerjaan yang betul-betul dia impikan selama ini. Selain dia ingin ikut tapa berata menyampaikan terima kasih untuk menyampaikan, Aji terima kasih ya sudah membuat pasraman ini sehingga menjadi tempat saya untuk belajar dan menemukan jati diri saya. Itu. Nah, kadang-kadang memang keajaiban-keajaiban seperti itu di luar nalar kita. Itu sebuah bukti bahwa kita adalah makhluk spiritual. Spirit adalah cahaya, ritual adalah juantahan, manifest. Jadi spirit yang memanifest menjadi aktual, menjadi material, itulah spiritual itu sendiri. Nah, jadi pencarian dari Aji sendiri menemukan spiritual adalah spirit dan ritual. Spirit adalah cahaya, ritual adalah implementasi atau juantahan atau manifestasi dari spirit itu dalam bentuk materi. Ritual berasal dari kata ritus dan aktual. Ritus itu artinya scripture atau skripsi-skripsi, pola, ya, termasuk yang tadi Aji sampaikan, pola, bahwa manusia lahir di dunia ini sudah membawa polanya. Aktual itu teraktualisasi dalam bentuk materi gitu. Nah, jadi diri kita ini adalah bukti dari keesaan dari Tuhan itu sendiri. Bukti dari spiritnya Tuhan itu sendiri. Makanya tidak ada 8 miliar manusia yang pernah ada di zaman dulu yang sudah tidak ada sekarang. Mukanya tidak akan pernah ada. Sekarang jumlah manusia katanya 8 miliar ya di dunia ini. Coba cari keliling dunia, itu nggak akan ada yang sama. Jempolnya itu tidak akan ada yang sama, mukanya tidak akan sama. Mirip-mirip mungkin ya, mirip ya. Bahkan kembar pun mereka berbeda. Gitu. Jadi keesaan, bukti keesaan Tuhan itu adalah ada dalam diri kita. Gitu. Itu kenapa kita sebut sebagai makhluk spiritual yang memang kita sendiri membawa keunikan kita sendiri. Kemudian berpengalaman di dunia ini, ketika nanti sudah selesai perjalanan hidup kita, kita kembali ke alam yang berbeda lagi. Ke alam yang berbeda lagi tergantung lapisan yang mana kita gunakan. Kalau sering kita bermeditasi, lapisan yang kita sering kita akses adalah lapisan yang terhalus dalam diri kita. Sehingga lebih mudah menemukan kebahagiaan. Lapisan-lapisan ini ada di dunia, di alam yang luas, juga ada di alam yang kecil. Makanya disebut buana alit. Tubuh kita ini buana alit, mikrokosmos. Buktinya apa? Contoh, menurut gambar ini, kita berasal dari cahaya Tuhan, dari panca mahabhuta. Panca mahabhuta itu artinya 5 elemen. Ada tanah, air, api, udara, eter. Itu di dalam tubuh kita. Menyerap ke dalam tubuh kita menjadi organ-organ kita.
kemudian dari ayah dan ibu kita. Makanya jadi dari plus. Ini sebenarnya warisan dari Majapahit. Tanda ini warisan dari zaman Majapahit. Makanya kalau ke Bali, jalan-jalan di Bali, masuk ke rumah orang-orang Bali itu pasti ada tanda plus. Kalau nggak putih, hitam warnanya. Itu artinya adalah protection, keseimbangan, perlindungan dari Tuhan, dan juga bisa berarti agar kita tuh dijauhkan dari hal-hal negatif. Ketika keseimbangan ini terjadi, kita akan menjadi orang yang sehat. Well-being, wellness. Bukti bahwa antara Buana Ali dan Buana Agung itu mirip adalah contohnya bumi ini terdiri dari 5 elemen, tubuh kita terdiri dari 5 elemen juga. Di dalam tubuh kita dari 5 elemen apa yang paling banyak? Tanah, air, api, udara, ether. Air ya. Hampir 70%. 80% bahkan adalah air. Di bumi ini yang paling banyak apa? Air juga, cairan juga. Dan ternyata menurut para ilmuwan, ketika tubuh kita sel itu dipecah ya, ternyata isinya juga cairan. Sel yang kecil banget itu, yang tidak bisa dilihat dengan mata, itu juga air isinya. Jadi elemen air yang paling banyak. Makanya kenapa kita lebih mudah menghealing diri kita sendiri melalui air. Makanya ada pelukatan kalau di Bali, ada tirta. Gitu. Makanya kalau ingin menyembuhkan diri, banyaklah minum. Terutama air yang kita doain, air yang kita bersihkan, kita sterilkan, kita kasih vibrasi yang positif. Entah itu kristal, entah kasih bunga, entah kasih doa, itu kita minum. Sehingga memvibrasi dalam diri kita. Kalau ingin healing, pergilah ke sumber-sumber air yang membuat vibrasi di dalam tubuh kita, getaran di dalam tubuh kita itu mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Gitu. Nah itu histori spa. Kalau orang suka ke spa, ini spa yang sebenarnya, karena ada spa juga yang kadang-kadang tidak baik gitu. Spa itu kalau di luar kan solus per aqua, artinya kalau bahasa Indonesianya sehat pakai air. SPA gitu. Sehat pakai air. Kalau di zaman dulu leluhur kita itu ada istilah melukat. Kalau di Bali melukat. Kalau di luar mungkin ada istilah lain. Ada ruatan ya kalau nggak salah. Ya ruatan ya, pembersihan. Gitu. Nah ini korelasi hidup kita dengan apa yang kita lakukan, hubungannya dengan diri kita yang sejati. Jadi lapisan-lapisan ini adalah alat-alat bagi Atman untuk menikmati ciptaannya. Itu. Mungkin sudah pernah dengar atau pertama kali dengar, ibaratkan Tuhan itu iseng. Iseng itu bahasa Bali, iseng itu rindu ya, kangen, kok nggak enak ya sendirian. Harus mencipta sehingga membuat permainan. Dan kita ini adalah permainan dari Tuhan itu sendiri. Beliau dalangnya. Tapi di sisi lain, beliau juga menurunkan ajaran untuk keluar dari permainan ini. Kalau sudah bosan dimainin terus. Gitu. Salah satunya adalah ajaran yoga, ajaran spiritual. Kalau kau bosan dengan permainan hidup ini, keluar dari situ. Ini jalannya, ini caranya. Gitu. Kalau masih suka, jangan larut dalam permainan. Nanti kita habis nanti. Sulit untuk keluar dari permainan itu. Gitu. Makanya ketika Aji menjalankan tugas di Pasraman ini, di sisi lain Aji menjalankan permainan-permainan hidup ini tapi tidak attachment, agar tidak menderita. Gitu. Karena karma baik dan karma buruk sama buruknya ketika itu attach. Terus lalu apa yang harus attach? Yang harus attach adalah tugasmu. Tugas dan tanggung jawab kita saat ini sebagai manusia. Contoh, ketika suami istri, si suami attach sebagai suami kepada istrinya berdasarkan tugas dia sebagai suami. Tugasnya sebagai suami ya, apapun itu sebagai tanggung jawab yang sudah disepakati. Apalagi kalau misalnya di agama masing-masing dan culture kita masing-masing kan sudah jelas ya, kalau suami itu melindungi keluarga, menjaga dan lain sebagainya. Istri juga begitu. Jadi yang attach itu adalah harus tanggung jawab dan tugasnya, termasuk nilai-nilai luhur di dalam hubungan suami istri tersebut. Kalau orang attach dengan nafsunya, attach dengan egonya, attach dengan kepemilikannya, pasangannya pergi, dia galau, menderita kan?
punya anak, attach bahwa dia adalah anak saya, dia harus ngikutin semua keinginan saya. Ketika anaknya sekolah pergi jauh dari dirinya, dia jadi was-was, dia jadi menderita, tidak ditelepon jadi sedih, jadi marah kadang-kadang, karena attach. Attach seorang ibu atau ayah kepada anaknya adalah anaknya hidup dengan baik, bertumbuh dengan sehat, diberikan pendidikan yang baik. Kalaupun misalnya dia harus sekolah jauh, tugasnya adalah tetap memantau agar dia, tugasnya adalah untuk menjaga anaknya baik. Ya. Attachment-nya di tugas saja itu. Ketika orang tua attach sama anaknya, dia tuh menderitanya itu ampun. Aji banyak sekali menterapi orang tua karena terlalu attach sama anaknya. Sehingga anaknya jadi attach juga kepada orang tuanya. Ketika jauh sama orang tuanya, anaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Sementara ajaran yoga, ajaran spiritual, ajaran agama manapun pasti mengajarkan kemandirian agar kita tuh mandiri, hidup, bertumbuh. Kemudian kita mempertanggungjawabkan karma kita sendiri kepada beliau langsung setelah kematian ini. Gitu. Jadi ajaran yoga itu mengajarkan kita itu untuk saling berketergantungan, bukan bergantung. Saling berketergantungan karena diciptakan kita berbeda-beda. Makanya di sini dengan pertemuan seperti ini, teman-teman nanti dengan cerita-cerita, dengan ngobrol-ngobrol, jadi bisa belajar dari pengalaman teman kita yang lain. Tidak perlu kita ngalamin hal yang seperti itu kalau misalnya itu buruk atau jelek. Ketika kita sudah ceritakan, kita berbagi, kemudian bermanfaat, teman kita nggak perlu mengalami itu kebermanfaatan. Padahal kan ada istilah aib ya. Ada istilah aib. Ada yang nyaman untuk diceritakan, ada yang tidak nyaman untuk kita bagikan. Kalau nyaman bagikan dan itu bermanfaat, sudah tidak aib jadinya. Orang jadi manfaat kok. Gitu. Sama seperti bumi, Ibu Pertiwi, perjalanan kita sampai mungkin di sini ada umur 20, 30, 40, sampai 50 tahun. Betapa banyak pengalaman hidup ya. Antara menyakitkan dan juga yang menggembirakan. Apa konsekuensi dari perjalanan hidup itu? Pasti ada trauma ya. Trauma, luka, mental block. Dan konsekuensi lainnya adalah ada pertumbuhan, ada kekayaan, ada pengalaman, ada pengetahuan-pengetahuan yang esensial bagi kita. Kalau orang pada titik ini, kalau tidak mampu mengidentifikasi dirinya, banyak sekali orang tuh membawa trauma dari perjalanan hidupnya. Trauma inilah kita kembalikan kepada Ibu Pertiwi. Sakit-sakitnya ini udah kembalikan kepada Ibu Pertiwi. Pembelajaran, wisdom, pengetahuan, lain sebagainya, kita gunakan sebagai cahaya. Sehingga cahaya ini menjadi warna-warni yang indah gitu dalam diri kita. Yang disebabkan oleh pengalaman jatuh bangun kita itu. Karena kalau cahaya begitu saja kan keindahannya tidak ada dia. Karena hanya cahaya saja, yaitu Atman. Begitu terbangun oleh kebahagiaan, cahaya yang berbahagia. Cahaya yang berkelip-kelip. Anggap seperti itu ya, Aji menganalogikan sehingga kita memahami, menerjemahkan diri kita yang sejati itu dengan pikiran kita sendiri. Walaupun itu tak terpikirkan gitu. Kalau orang yoga, para yogi nyebutnya acintya. Artinya tidak, cintya definisi, tidak terdefinisikan. Jadi cahaya kita ini tidak terdefinisikan. Itu. Diri kita sejati ini tidak terdefinisikan. Begitu dengan lapisan kebahagiaan, jadi cahaya yang berkelip-kelip. Begitu mendapatkan wisdom body, pengalaman-pengalaman, cahaya itu jadi berwarna-warni dia. Jadi keindahan cahaya itu karena pengalaman gitu. Warna-warni inilah membuat kita, cerita hidup kita ini berlangsung terus. Makanya ajaran yoga mengajak kita itu satu persatu nih belajar untuk melepaskan. Gitu. Makanya attachment-nya adalah pada dharma. Dharma itu artinya tugas. Definisi kecil dari dharma, contoh misalnya ada yang bekerja di sini, bekerja dengan perusahaan itu, ya, bekerja dengan perusahaan. Ada kontrak kerja nggak? Kontrak kerja itu di situ ada tugas dan tanggung jawab, wewenang dan sebagainya. Jadi attachment kita adalah terhadap tugas tersebut, bukan attach dengan orangnya, atasan, ataupun lain sebagainya, hasilnya, bahkan duitnya atau gaji kita.
Itu. Nah itu ajaran spiritual agar kita itu bebas dari kesengsaraan. Gaji naik ataupun turun ataupun kena SP ataupun apa, perbaiki diri kita. Jadi kita tidak terattach dengan kondisi-kondisi yang sering berfluktuasi. Makanya ada istilah yoga citta vritti nirodha. Yoga adalah mengendalikan diri kita atas fluktuasi-fluktuasi dari pikiran dan perasaan kita. Ada ngomong jelek, perasaan kita jadi sedih. Ada yang memuji, perasaan kita jadi senang. Ini fluktuasi. Padahal itu tidak benar gitu. Artinya bisa, karena itu opini orang kan gitu. Tapi realitas sejatinya diri kita adalah cahaya yang memiliki lapisan-lapisan, sementara lapisan ini selalu berfluktuasi. Kita lahir, kita membesar, bertumbuh, mendewasa, menua, tubuh ini makin merentah dia. Perubahan akan terus terjadi.